kan kita apa istilahnya ya, kita dirampok loh di apa ya, orang merampok itu kan malam, ini kita dirampok di tengah hari bolong, terang-terangan mereka. Iya. Barang masuk itu kan nggak sederhana kan, ada proses yang kira-kira. Oke, ini teman-teman semuanya, saya lagi dengan Bapak Yusti, ini perwakilan tokoh masyarakat Kota Cilegon. Saya mengundang Pak Yusti ini karena saya dapat info ataupun dapat pamflet bahwasanya di tanggal 16 itu Pak, Agustus ya, yang 16 Agustus. Nah, makanya tuh saya undang Bapak ke sini gitu. Tanggal 16 Agustus itu saya baca di pamflet kalau sumpamanya Bapak mau mengadakan aksi gitu. Iya. Boleh Bapak dijelaskan gitu, itu aksi untuk apa Pak gitu? Kemana arahnya gitu? Sebenarnya itu aksi gerakan masyarakat ya, dalam hal ini masyarakat Kota Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon. Yang selama ini boleh dibilang gedek. Paham gedek nggak Dinda? Sebelumnya tapi saya relak dulu deh. Yang masalah tokoh tadi itu, waduh saya kayaknya masih belum layak itu untuk menyandang tokoh tadi itu. Tapi untuk umur udah masuk Pak. Umur kan nggak ini juga, nggak membuktikan bahwa dia tokoh kan. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi anggota masyarakat Kota Cilegon aja. Masyarakat Kota Cilegon. Kebetulan saya lahir, saya tinggal, dan mungkin insya Allah juga saya dikuburkan di tanah Cilegon ini. Tanah yang saya cintai gitu kan. Nah, kaitan dengan gerakan masyarakat itu, artinya Kota Cilegon ini kan terkenal sebagai kota industri ya. Kota industri. Ya, kota industri yang hampir sekitar 250-an industri ada semua di Kota Cilegon. Salah satunya diantaranya adalah Krakatau Pusku. Krakatau Pusku. Nah, jadi kemarin juga saya bahas itu sih Pak. Ternyata bahas itu juga ya, bahas ini. Iya. Oke. Siap, gimana tuh Pak? Nah, gerakan masyarakat yang rencana kita selenggarakan di tanggal 16 itu, ini kan bertepatan dengan momen 17 Agustus ya. Momen 17. Kita ngambil di tanggal 16-nya. Kenapa? Krakatau Pusku. Krakatau Pusku ini adalah sebuah joint venture ya antara Krakatau Steel dengan Pusku yang dari Korea. Oh gitu. Nah, di dalam joint venture ini masyarakatnya melihat gitu kan. Ini kok joint venture yang terjadi Krakatau Pusku ini ruginya terus. Iya kan? Padahal kenapa kita masyarakat punya andil juga? Ingat loh, tanah yang digunakan sebagai joint venture 50-50 itu tanah negara kita loh, atau tanah kita loh itu. Tanah orang pribadi. Iya. Pribumi gitu ya Pak? Pribumi. Saya di sini sebagai masyarakat Kota Cilegon mungkin merunut ke sejarah dulu deh gitu kan. Ketika tanah orang tua kita dulu diikhlaskan oleh program pada saat itu pemerintah Orde Baru, Kota Cilegon akan dijadikan kota industrialisasi. Nah, orang tua kita dulu merelakan loh, mengikhlaskan loh tanahnya. Demi apa? Demi agar anak cucunya ini bisa ikut juga menikmati kue industrialisasi tersebut. Pada hakikatnya? Pada hakikatnya yang terjadi dengan joint venture yang saya pikir ya yang tadi yang 50-50 di mana tanah kita digunakan sebagai sahamnya gitu. Itu kok kita seperti dirugikan loh masyarakat. Kalau merunut dari sejarah orang tua kita dulu mengikhlaskan gitu, kita nggak dapat dampak apa-apa loh. Itu benar-benar dari apa namanya nenek moyang kita mengikhlaskan, apa dibayar itu Pak? Ada sebagian yang memang dibayar, cuman kan pada saat itu ya nilainya nggak signifikan lah. Paling perakan gitu ya Pak ya? Ya kita harus maklum lah di zaman pemerintah Orde Baru siapa yang berani untuk menuntut hak lebih gitu kan? Siap. Hilang dia. Terus itu untuk kerugiannya itu kerugian gimana itu Pak? Nah, joint venture ini yang saya dengar juga dari para ahli itulah yang menyatakan. Mungkin sedikit lah ya, saya ada bocoran juga dari orang dalam. Jadi joint venture Krakatau Pusku yang 50-50 ini, tapi atau Krakatau Pusku tadi itu, ini rugi terus.
Tapi konon katanya poskonya untung. Untungnya dari mana? Dari pengadaan raw material, dari pengadaan mesin-mesin. Apalagi ada selentingan sebuah kasus di mana mesin rongsok mereka dipakai di sini. Itu dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Konon katanya itu bekas pabrik dia. Kemudian dibawa dipergunakan di Cilegon. Ini di Cilegon ini. Oh, gitu. Tapi ya ada unsur di situ semacam apa ya, barang rongsok, ditulisnya barang baru. Konon katanya begitu. Itu yang seharusnya udah tidak dipakai lagi gitu ya. Iya. Dipakai lagi, tapi dibawa ke Indonesia dipakai. Dilabelin barang baru. Saya khawatir ini masuk di dalam komposisi saham yang 50-50 nih. Nilai dari barang rongsok tersebut. Kan kita apa istilahnya ya? Kita dirampok loh di apa ya? Orang merampok itu kan malam. Ini kita dirampok di tengah hari bolong, terang-terangan mereka. Iya. Barang masuk itu kan nggak sederhana kan. Ada proses yang kira-kira nggak bisa sembarangan barang rongsok bisa masuk. Kan pasti ada lah pengamanan. Berarti ini benar-benar elit banget ya cara masukin barang itu. Itu belum lagi praktek-praktek. Kayak yang sekarang misalnya ada indikasi apa penggelapan atau korupsi pajak bumi dan bangunan. Oh iya. Ya, yang lagi digugat nih oleh salah satu tokoh masyarakat Cilegon juga. Konon katanya itu sudah pada proses sidang. Oh iya, berarti ini tuntutan yang bakal besok disampaikan seperti hal itu ya, Pak? Iya, salah satunya. Karena kita ya dirugikan tadi itu ya. Sudah artinya mereka pakai tanah kita, kemudian pajaknya juga dikemplang sama mereka. Ya kita dapat apa gitu? Nah, terus itu apa namanya orang-orang yang ada di situ apa nggak teriak tak, Pak? Ya harusnya kalau mereka punya jiwa NKRI gitu, harusnya mereka teriak dong. Seharusnya seperti itu sih, Pak ya. Iya. Tapi kok kayaknya kalau saya amati di media gitu, itu kayaknya pada santai-santai amat gitu. Ya, itu tuh yang saya masuk dulu itu tuh, Pak. Banyak hal sih ya mungkin. Ada mungkin yang tahu, tapi karena dia takut untuk menyampaikan itu gitu. Atau mungkin dia menjadi bagian gitu. Bagian dari orang-orang yang seperti itu. Oh ya mungkin. Cuman satu lagi nih Pak, maksud saya yang saya bingungkan gitu, dengan Bapak mau aksi, kemarin juga ada aksi, bahkan ada gugatan, keributan, kegaduhan dan yang lain-lainnya. Tapi kok saya belum pernah nih Pak ngelihat gitu pemerintah Kota Cilegon ini angkat suara ataupun menindaklanjuti gitu Pak seperti itu. Iya. Itu kenapa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan dikit-dikit gitu pandangan Bapak atau penanalisa Bapak gitu Pak. Jadi lucu nih Dinda, itu jadi bahan gurawanya. Gimana tuh ya? Gini, diibaratkan ini ada masyarakat yang membantu pemerintah loh dalam hal ini dalam rangka meningkatkan PAD. Betul. Kan pemerintah daerah lah ya, lagi gencar-gencarnya meningkatkan PAD. Terus kita membantu nih, pemerintah, lu kalau meningkatin PAD itu ada tuh nggak dibayar tuh. Gambarannya ya? Iya, gambarannya. Action dong lo, gitu kan. Nah, yang saya lihat di sini, saya sempat baca juga, mereka membenarkan tuh bahwa benar nih ada yang belum dibayarkan pajak-pajaknya gitu. Terus tindakan lanjutnya Pak? Tindakannya seharusnya nih saya selaku masyarakat, mereka punya perangkat kayak Satpol PP segala macam. Ya jangan hanya mengakui dong, action. Boya itu ditutup kayak boya itu disegel gitu. Kamu belum bayar pajak. Selama kamu belum ngurusin itu pajak, ini nggak boleh operasi dulu. Seharusnya mereka punya perangkat kayak Satpol PP segala macem gitu. Padahal kan mereka juga pemangku kebijakan ya Pak ya. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Ya janganlah mungkin karena lagi sibuk hajat politik gitu. jadi lupa itu kan sangat kita sayangkan gitu. Lu butuh suara kita. Giliran kita butuh lo kemana aja gitu. Iya kan? Hajat politik kan itu, mereka butuh suara kita. Tapi giliran kebutuhan kita gitu,
Ini kebutuhan dia juga. Yang pertama menikmati PAD itu otomatis mereka juga loh. Yang pertama menikmati loh. Iya, PAD naik kan minimal apa istilahnya itu yang untuk pendapatan daerah. ya kira-kira itulah. Apa upah pungut kalau nggak salah. Upah pungut itu gede kan kalau PAD-nya gede. Betul. Berarti yang pertama menikmati siapa? Mereka dulu loh, upah pungutnya gede gitu. Kita paling ya dengan adanya PAD naik kan berarti pembangunan harusnya lebih bagus. Paling itu kita Padahal menikmati. kita udah mengasih tahu gitu ya Pak ya. Iya, iya. Tahu lah gitu kepada. Bukan ngasih tahu lagi demo. Iya maksudnya kita udah ngasih apa-apa loh bahwasanya nih ya posko belum bayar pajak. Iya, iya, tapi iya. belum ada tindak lanjut secara konkret gitu ya Pak ya. Saya lihat belum. Belum ada. Oh gitu. Ini Pak kalau boleh tahu ya kita. Ini yang tanggal 16 ini aksinya masanya dari mana aja gitu Pak? Masa masyarakat lah ya, kebanyakan yang memang apa menyadari ini dan tadi yang gedek tadi gitu. Karena gini ya, nggak apa-apa kita ngulas lagi deh. Krakatau Steel itu produksinya per tahun kalau nggak salah itu hanya 2 juta kalau nggak salah. Tapi multiplier efeknya ke masyarakat itu dirasakan banget. Iya kan? Baik itu untuk karyawan, untuk kesejahteraan masyarakat, sampai untuk pedagang kaki lima. Kalau pas gajian KS tuh, berapa tuh baris itu, kayak pasar kaget gitu dulu. Setiap tanggal 28 tuh, kalau nggak salah gajian KS, itu artinya multiplier efek yang dirasakan. Bayangin loh, cuma 2 juta ton per tahun. Nah sekarang, bandingkan dengan Krakatau Pusko yang produknya itu 3 juta ton kalau nggak salah per tahun. Multiplier efeknya itu sangat kecil. Ya, kenapa kecil? Satu, misalnya gaji karyawan-karyawan KP yang ekspatriat yang dari Korea itu konon katanya gajinya itu nggak di transfer di sini, tapi langsung ditransfer ke negaranya. Berarti kan masuk ke devisa negaranya. Iya, Ya mungkin di sini paling dia nerima uang makan, uang transport gitu kan. Tapi kan lumayan gede. Padahal konon katanya nih ya, info dari dalam nih, untuk gaji yang sama levelnya dengan orang Indonesia, misalnya orang Indonesia manajer, dia manajer gitu. Ini jomplang sekali nih perbedaan gajinya. Mereka bisa 10 kali lipat loh dari yang orang Indonesia untuk pekerjaan yang sama gitu kan. Ini kan kayaknya nggak fair gitu. Itu kan. termasuk rasis bukan sih Pak? Nah kalau bicara rasis itu bisa dibuka di Wikipedia. Konon mereka itu karena berangkat dari sejarah suku yang sama. Maksudnya gini, kalau kita orang Indonesia itu kan terbiasa ya untuk bertoleransi karena karena kita itu boleh dibilang ratusan suku berbeda agama, jadi toleransi itu terbiasa. Ya. Tapi kalau mereka yang saya baca di Wikipedia itu satu suku dan gilanya mereka menganggap bahwa ras mereka tuh jauh lebih unggul. Ras mereka. Ras Asia putih kalau nggak salah mereka menyebut. Kulit putih. Nah kita disebutnya ras Asia hitam. Derajatnya jauh di bawah. Sehingga mereka seolah-olah bisa memperlakukan semena-mena terhadap kita. Karena mereka merasa dirinya ras unggul. Ingat loh, bencana terbesar yang pernah terjadi di dunia karena ada satu ras menganggap dirinya unggul. Terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu kan gara-gara Nazi itu menganggap rasnya paling unggul gitu. Oh iya iya. Ya kita juga apa ya? Maksudnya janganlah kalian menganggap ras kalian lebih unggul sehingga kalian memperlakukan kalian di sini bangsa Korea ya, yang Krakatau Pusko kita bicara ya. Betul. Sehingga memperlakukan kita orang Indonesia semena-mena gitu. Seenak hati gitu. Pak Punten Pak, ini kan tadi kita ngebahas tentang posko dengan KS gitu ya. Kalau umpamanya Krakatau KS sendiri, kalau setiap tanggal 28 gajian itu seperti itu ya. Maksudnya mensejahterakan masyarakat gitu. Nah terus yang jadi pertanyaan saya, selama adanya Krakatau Posko di sini, apakah ada gitu kontribusi posko kepada masyarakat yang benar-benar mencolok gitu Pak? Ya
apa ya, secara tadi perbandingannya dengan Krakatau Steel ya, itu jauh lah, masih artinya masyarakat itu merasakan pada saat Krakatau Steel gitu. Ketimbang berarti masih di KS gitu ya, masih ngerasain KS lah unggul gitu. Ketimbang KP, karena ya misalnya dari sisi dunia usaha aja, itu kan dimonopoli oleh oknum-oknum Korea ini. Mereka bukan anak perusahaan KP, mereka bukan anak perusahaan POSCO, tapi hanya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Korea, yang itu menghegemoni, itu nyaris itu. Kita paling, kalau nggak salah itu ada kawan saya juga yang hanya dapat pekerjaan nyiram taman. Nyiram taman. Itu pun yang diambil sama perusahaan-perusahaan oknum Korea itu. Kan gila itu. Nyiram taman aja mereka ambil gitu. Ini yang dinamakan warung di dalam toko kali ya, Pak? Warung di dalam toko, atau kalau kita bicara undang-undang, mereka melakukan monopoli lah. Monopoli usaha. Apalagi di sini ada indikasi rasis tadi, berarti kan membeda-bedakan manusia. Fitrahnya kan manusia ini kan nggak berbeda-beda kan? Betul. Berarti tadi saya tanyakan kontribusi Krakatau POSCO belum tahu gitu ya? Yang secara signifikan lah gitu, secara kasat mata gitu, yang benar-benar jelas kayak tadi Krakatau KS gitu. Iya. Misalnya mereka membangun sebuah lembaga pendidikan pelatihan masyarakat. Nah, itu tuh Pak. Maksud saya berarti untuk Krakatau POSCO ini belum ada gitu ya, yang Belum secara ada, signifikan. Dulu kan ada apa namanya itu, Pusdiklat gitu kan, Pusdiklat, training center gitu. Soalnya saya juga ada nih Pak, kemarin-kemarin juga kita ngelihat di berita bahwasanya ini Krakatau POSCO mendirikan ataupun membangun kelas teknologi industri baja pertama kali gitu, yang pertama kali yang didirikan oleh Krakatau POSCO itu adanya di Yogyakarta gitu. Menurut pendapat, Jauh menurut Bapak gitu dengan adanya seperti itu gimana tuh Pak? Itu kebijakan yang salah kaprah kalau menurut saya. Karena gini, Gimana tuh Pak? masyarakat kita yang menghisap debunya, menghisap racunnya, orang jauh gitu. Bukan saya di sini membeda-bedakan atau anti orang jauh, bukan. Cuman ya tadi itulah idealnya, harusnya ini kan berarti kaitannya korelasinya dengan perekrutan karyawan nantinya. Kan kira-kira ketika mereka misalnya pelatihan otomatis kan mengutamakan jebolan-jebolan si Poltek tadi kan, ketimbang masyarakat yang jauh nih ke Jogja. Otomatis akses masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan ya sulit lagi nanti. Iya, saya juga rada berpikir gitu Pak. Maksud saya kenapa gitu adanya Krakatau POSCO itu adanya di Cilegon, menjadikan suatu pendidikan teknologi industrinya malahan itu di luar kota Cilegon gitu. Iya, mungkin. Kalau secara logikanya kan adanya perusahaan itu kan supaya SDM kita ya, termasuk yang masyarakat lokal itu supaya lebih unggul gitu. Kok ini mah di Cilegon, di Jogja gitu. Ya itu yang saya bilang, ini salah kaprah nih kebijakan seperti ini nih. Ya otomatis juga itu kan menutup akses masyarakat kita untuk bisa bekerja juga nantinya. Implikasinya ke sana. Apa Krakatau POSCO nggak mau gitu kalau masyarakat Cilegon masuk ke situ kan gimana? Iya. Itu maksud saya sangat disayangkan gitu ketika saya baca berita gitu, kadang kok gini gitu, padahal pabrik POSCO-nya ada di kota Cilegon. Tapi untuk kelas teknologi industri bajanya adanya di Jogja gitu. Kenapa tidak diadakannya di kota Cilegon? Sedangkan kita juga kan ada kayak perguruan tinggi, universitas, bahkan yang lain-lainnya gitu. Nggak kurang-kurang lah SDM kita di kota Cilegon itu. Apalagi saya itu, apa mungkin udah ada kajian gitu Pak mengenai hal itu tuh? Bingung juga, kalau ya pasti udah ada kajian, cuman kan ya kalau seperti itu ya kajiannya perlu dipertanyakan juga. Nah dalam hal ini saya minta nih ke Pak Heru selaku wali kota. Itu udah kerja sama Kemenperin lagi Pak kalau di beritanya itu? Ya cuman kan pemimpin kita di tingkat daerah, pemerintah adalah wali kota. Betul. Dipertanyakan itu. Saya mintalah kepada wali kota Cilegon gitu. Iya, harus mempertanyakan kebijakan itu gitu. Kita yang ngisep racunnya kok. Ya gitu. Kita yang terdampak. Betul. Iya.
banjir kita yang terdampak. Oh itu banjir Iya. diakibatkan posko juga, Pak? Diakibatkan ada hasil kajian yang menyatakan karena 2 sungai itu ditutup. Saya lupa tuh nama sungainya. Ditutup sehingga itu setiap tahun musim curah hujan tinggi banjir itu. Nah, kemana sih 2 sungai itu gitu? Iya, mengenai banjir itu, Pak. Saya juga pernah sedikit mengkajikan gitu, bahwa Iya. kalau posko itu berdiri gitu ya, Pak. Berdiri sebelum adanya AMDAL gitu. Waduh, saya pernah baca juga itu. Itu melanggar bukan sih, Pak? Iya, melanggar lah. Pastinya melanggar, kan, Pak? Walaupun itu kebijakan misalnya nasional gitu, tapi ya nggak boleh melawan hukum. Gimana penegak hukum tapi dia melanggar hukum? Nah, Jadi pemerintah Kota Cilegon tahu nggak sih, Pak, adanya seperti itu? itu kalau kita flashback ke berarti pendirian posko itu kan kisaran di tahun 2011 ya. Betul. Harusnya pemerintah tahu dong. Seperti itu. Iya. Ya, siap. Ini Pak, kita ngobrol yang tadi tentang aksi besok yang di tanggal 16. Itu kalau boleh tahu berapa massa yang bakal hadir mengikuti aksi tersebut gitu, Pak? Sebenarnya kalau masa ya yang WA ke saya, telepon langsung ke saya dari elemen-elemen ininya ya, Masyarakat. Ya, masyarakat gitu kan. Banyak yang pengen ikut serta. Kisaran, Pak? Mungkin di atas 500 ribuan mungkin itu. Ya, kalau ini tokohnya yang nelpon, dia punya masa sekian gitu. Mungkin bisa ribuan. Cuman kan kita di sini aksi damai ya. Aksi damai. Menyampaikan aspirasi. Saya khawatir gitu kalau dengan banyak orang itu tidak terkendali. Karena kebetulan saya korlapnya. Oh iya. Jadi mungkin kita batasi lah kisaran di 300-an mungkin. 300. Itu artinya simpul-simpulnya aja. Udah lah, masanya nggak usah dibawa Itu gitu. kayaknya 300 juga udah nutup jalan itu, Pak. Kepolisian nanti. Kepolisiannya, Teknisnya moga aja nanti, seperti apa lah gitu kan. Biar bisa diatur ya, Pak ya. Ya, Biar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. siap. Yang penting kan aspirasi kita sampai nih. Mudah-mudahan sih setelah sampai ada semacam perubahan nih di pemegang kebijakan KP gitu. Janganlah kalian memandang sebelah mata kami. Betul. Dan masyarakat yang selama ini terdampak, kalian menikmati keuntungannya. Kita yang TBC gitu kan. Saya juga rada bertanya-tanya sih, Pak. Di KP kan sendiri pasti ada ya namanya direktur dari orang kita sendiri kan, ya. gitu, orang kita sendiri. Iya. Masa gitu dengan adanya perihal yang tadi Bapak sampaikan tersebut gitu, masa nggak keketuk hatinya gitu untuk Iya. ya mungkin ada kayak pembaruan ya oke lah kalau kita melanggar ayo kita bereskin, Iya. kita selesaikan ini secara damai ataupun yang lain. Kayaknya sampai saat ini kayaknya belum ada ya, Pak ya, atau Ya, gimana mungkin kan karena permasalahan mereka merasa dirinya level bawah gitu. Sementara pemegang kebijakan ini mungkin dari negara sana. gitu. Ada mungkin psikologi, saya takut. Ya harusnya kalau punya semangat NKRI, Iya. dan saya yakin bapak-bapak orang kita yang di sana itu sekolahnya tinggi-tinggi, ngertilah nasionalisme ketimbang kita masyarakat awam, masyarakat biasa gitu. Ya semoga saja dengan gerakan kita ini hati mereka terketuk untuk kembali kepada kejayaan bangsa kita lah. Ya sebenarnya ya di sinilah kita saling lah gitu. Saya mengetuk hati lah, baik orang-orang yang punya atau pemegang kebijakan di sana gitu. Di sana maksudnya tapi mengetuk lah nuraninya. Kita saudara loh bro gitu. Kita NKRI loh. Kenapa? Karena kalian takut jabatan kalian tergeser atau terganggu. Kalian semudah itu untuk menjadi bemper gitu. Saya khawatir gitu kan, kayak misalnya penjajahan bahwa kita dijajah berapa 350 tahun ya katanya ya. Itu Belandanya kan dikit.
Jumlah penduduk Belanda sekarang 2 juta, kita 250 juta. Logikanya gini, berarti penjajah itu dikit loh dulu juga. Yang banyak demang-demangnya kan. Betul. Ya demang-demang ini saya nggak menyebut teman-teman yang tadi ada pejabat itu sebagai demang, bukan lah. Tapi mbak ya yuk bersama kami adalah keluarga kalian gitu ya. Karena asli kita Indonesia kan gitu Pak ya, seharusnya kan gitu. Mungkin bisa gitu Bapak menyampaikan apa namanya kayak harapan Bapak gitu kepada yang tadi disampaikan gitu, supaya kedepannya lah gitu. Bisa disampaikan kan, mumpung kita ini kan kita bakal publikasikan gitu ya kepada masyarakat. Harapan kita ngobrol di sini tuh Pak, ini sih Pak. Jadi hampir kebanyakan ya, sebagian masyarakat Kota Cilegon juga nggak paham gitu Pak, apa yang dimaksud kita ngedemo posko atau kita ngebuat posko, itu juga sebagian ya Pak ya, sebagian ada yang tidak paham. Mungkin dari Bapak menyampaikan kepada masyarakat dengan tujuan aksi besok gitu ya, untuk apanya, biar supaya ya masyarakat juga pada paham gitu Pak nantinya. Ya intinya kami menghimbau lah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cilegon gitu. Ya umumnya negara Republik Indonesia ini gitu, untuk yuk kita bersama menuntut hak kita. Yang kita tuntut di sini keadilan loh, bukannya kita anti Korea atau anti investasi, bukan, tapi keadilan. Ini tanah-tanah kita loh, kita juga berhak mendapatkan keuntungan, iya kan? Yang selama ini kok kita yang menanggung kerugian, untungnya di mereka gitu. Nah, di mana nasionalisme saudara-saudara sekalian gitu kan? Kenapa? Ya tadi bahasa ekstrimnya kita dirampok di tengah hari bolong, kita diem gitu. Iya, padahal udah jelas-jelas kelihatan ya Pak ya. Iya, udah jelas-jelas ini kan. Makanya ya saya salut itu dengan Ketua PB Alheria yang berani menggugat gitu kan. Mungkin beliau karena punya darah pejuang ya. Pejuang karena dulu ya. Buyutnya, kakeknya juga sama dulu melawan penjajah lah gitu kan. Ya mungkin darah itu menetes kepada cicitnya ini gitu. Nah, yuk kita bareng-bareng gitu di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih konkretnya, hadir di acara tanggal 16 besok itu. Tanggal 16 itu 16 Agustus. Kalau boleh tahu Pak, sekalian kita memberitahukan kepada masyarakat itu titik kumpulnya di mana Pak? Titik kumpul mungkin kita sentralkan deh, kita pusatkan di tengah kota lah ya, lebih mudah jangkauannya. Apa itu di Bona atau di Bona mungkin ya. Tapi kan ya sulit juga, mungkin yang masyarakat sebelah barat, ya ngapain saya harus ke Bona dulu, kan saya lokasinya deket di sini gitu kan. Nah nanti itu kita yang penting berkoordinasi lah. Kita pengen ini semua lancar gitu, tertib, aman. Itu siap. Oke, berarti ini Pak Yusdi menyampaikan juga kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan Pak Yusdi menggugat ataupun mendemo nanti besok di tanggal 16. Ya karena hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusdi. Jadi kita ini ibarat kata Pak Yusdi, orang tua ataupun nenek moyang kita sudah memberikan tanahnya gitu untuk kepada ya untuk kemajuan negara kita, industrialisasi wilayah kita sendiri gitu. Akan tetapi disalahgunakan oleh beberapa oknum ya. Oknum lah ya. Bicarakan oknum ya Pak ya. Bicarakan oknum gitu. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan juga nanti kata Pak Yusdi bakal diadakan aksi yang akan diadakan itu di tanggal 16. Karena tanggal 16 itu kita mencari momen nasionalisme ya. Karena 16 Agustus besoknya 17 Agustus. Kalau 17 Agustus kita masih nggak boleh. Ya. Dan masyarakat juga masing-masing sibuk dengan kita acara 17 penjajahan ya Pak ya. Oke, siap. Itu amannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman pemirsa semuanya, apa yang nanti di tanggal 16 tersebut gitu. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Yusdi tentang tanggal 16 tersebut ya Pak ya. Semoga masyarakat Kota Cilegon bisa memahami apa yang dimaksud oleh Pak Yusdi, dan semoga juga dari masyarakat Cilegon paham dan ikut serta aksi besok ya Pak ya. Aksi besok. Oke, terima kasih banyak
mungkin kita cukupi dulu lah. Oke, Dinda Latif, makasih. Saya juga. Makasih juga nih Pak. Iya. Isinya apa ya? Bakal kita publikasikan juga. Siap. Oke, terima kasih banyak.